Baik, shalom, selamat pagi anak-anak. Ya, mari kita mengawali devosi kita dengan doa bersama dan saya akan pimpin dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Bapa, kami menyadari sepenuhnya Bapa bahwa Engkau adalah pribadi yang berkuasa atas hidup kami, baik secara rohani maupun jasmani. Dan pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kami mulai dengan segala aktivitas kami datang menyerahkan semua kelemahan kami. Biarlah Engkau memakai kami, memampukan kami, sehingga kami dapat menjalani aktivitas kami di hari ini hanya dalam pertolongan-Mu ya Bapa. Ampuni kesalahan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak sekalian, nats yang menjadi dasar perenungan kita pada kesempatan devosi di pagi hari ini adalah Efesus 4 ayatnya yang ke-26. Efesus 4 ayatnya yang ke-26 bunyinya, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, anak-anak sekalian, jadi tema devosi kita pada pagi hari ini adalah matikan bom waktunya. Nah, apa sih yang dimaksudkan dengan bom waktu? Bom waktu itu secara sederhana gambarannya adalah bom yang akan meledak pada waktunya. Nah, kaitannya apa dengan perenungan kita pada devosi pagi hari ini, khususnya kaitannya dengan Efesus 4 ayat 26. Bapak akan membawakan sebuah cerita sehingga kita bisa memahami maksud dari topik tersebut. Ya, jadi pada suatu hari ada sepasang suami istri yang bertengkar karena masalah kecil. Ya, masalah itu sangat sepele gitu. Saking sepelenya sampai si suami ini malu untuk menyebutkan masalahnya di sini atau penyebab masalahnya. Tetapi sepertinya dampak dari pertengkaran mereka ini tidaklah sepele seperti masalah atau penyebabnya. Jadi mereka bertengkar sampai sepanjang hari, ya bahkan tidak saling sapa. Ya, nah setelah keadaan membaik, ya si suami pun kemudian menengok ke belakang. Dia mulai berefleksi. Dia ingin tahu kira-kira hal yang menjadi penyebab mereka itu bertengkar itu apa. Nah, ternyata setelah dia mulai berpikir kembali, ya, dia mulai menyadari bahwa masalahnya itu ada di pihaknya. Ya. Jadi tanpa dia sadari, dia ada dendam karena konflik-konflik kecil yang pernah terjadi sebelumnya dan itu dia tidak selesaikan dengan baik. Jadi, seiring berjalannya waktu, konflik-konflik kecil yang tadi itu menumpuk semakin banyak sehingga menjadi bom waktu. Sehingga ketika terjadi masalah kecil, ya permasalahan yang kecil yang tadi akhirnya memicu pertengkaran yang sangat hebat dan itulah bom waktu yang meledak. Nah, anak-anak sekalian, dalam hubungan pertemanan pun sama saja. Biasanya perbedaan cara pandang ya atau ketidaksepakatan mengenai sesuatu hal itu harusnya menjadi persoalan yang wajar ya, tetapi masalahnya jangan sampai perbedaan yang ada itu malah menghancurkan hubungan pertemanan yang sudah dibangun. Kalau ada hal-hal yang memang harus diselesaikan, ya jangan sampai dipendam-pendam. Kalau ada hal yang misalkan menyakitkan, jangan sampai ditahan-tahan, lebih baik diomongkan saja, karena hal seperti itu akan memicu ya masalah-masalah kecil, jadi menumpuk sehingga ketika ada masalah yang lain ya seperti yang bom waktu yang tadi, kita tidak bisa tahan lagi dan mungkin kita tidak bisa menyelesaikannya lagi sehingga terjadilah pertengkaran hebat walaupun penyebabnya itu sangat-sangat kecil begitu. Nah, anak-anak sekalian, ya kalau kita berkaca dari Efesus 4 ayat 26 yang tadi kita baca, Rasul Paulus memang benar bahwa ketika menasihati jemaat Efesus ya agar mereka menyelesaikan kemarahan sebelum matahari terbenam. Ya, kemarahan yang tidak segera diselesaikan itu pastinya akan merusak diri sendiri, relasi kita dengan orang-orang sekitar juga. Yang sekali lagi seperti contoh yang tadi sudah Bapak ilustrasikan.
sebelumnya itu ada masalah-masalah kecil tetapi tidak diselesaikan. Nah, ketika ada masalah kecil yang baru, meledaklah. Nah, sehingga Rasul Paulus sekali lagi menasihati jemaat di Efesus, dan nasihat ini juga bukan hanya untuk jemaat di Efesus tetapi untuk kita juga. Kalau ada masalah, segera diselesaikan sebelum matahari terbenam, ya, supaya jangan menjadi bom waktu. Nah, oleh karena itu, Bapak mengajak anak-anak sekalian, marilah kita membereskan masalah kita atau kemarahan kita dengan sesegera mungkin, ya, supaya jangan terus menumpuk, terus kita menjadi pribadi yang mendendam, tidak suka memaafkan, tidak saling memaafkan, ya, hanya ketemu terus senyum tetapi padahal dalam hati itu ada dendam, ya. Itu adalah hal-hal yang harus kita selesaikan. Sekali lagi, kalau ada sesuatu yang kita rasakan itu kurang baik, lebih baik diomongkan daripada ditahan-tahan, ya. Semoga perenungan singkat kita di pagi hari ini bisa memberkati kita semua, dan kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang yang boleh belajar untuk berkata jujur tentang apa yang kita rasakan, terkhususnya dalam hubungannya dengan relasi persahabatan kita. Supaya apa? Relasi yang sudah kita bangun jangan sampai rusak, jangan sampai terputus hanya karena masalah sepele, ya. Demikian perenungan kita untuk kesempatan difusi di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh berterima kasih ketika kami boleh kembali diingatkan melalui Rasul Paulus dalam tulisannya kepada jemaat di Efesus, di mana kami boleh diingatkan agar kami boleh menyelesaikan kemarahan kami sebelum matahari tenggelam, sehingga kemarahan kami tidak menjadi suatu dendam yang akhirnya merusak hubungan relasi kami. Bapa, sebentar juga kami akan mulai dengan segala aktivitas kami. Kami tahu kami seharusnya tidak sanggup, tapi kami juga yakin bahwa Engkau akan memampukan kami. Oleh karena itu, kami memohon kepadamu, biarlah Roh Kudus-Mu campur tangan dalam segala aktivitas kami, sehingga kegiatan kami hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ampuni kesalahan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.